Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Tirtanandaka, NPM saya 2140 10 10 17. Fakultas saya Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jurusan saya Aquaculture. Kelas saya kelas A2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu getaran. Artian dari getaran tersebut adalah getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik-titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam suatu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Contoh di kehidupan sehari-hari itu adalah dengan bandul jam, getaran bawah gitar, getaran naik turun suspensi kendaraan, getaran naik turun perahu di laut, getaran ayunan tangan saat berjalan. Nah, ini dia rumus dari getaran. Yang pertama ada rumus frekuensi, ada dua rumus yaitu F dengan N per T dan juga ada F dengan 1 per T. Nah, ada rumus kedua yaitu rumus periode. Nah, di sini juga ada dua rumus yaitu rumus T sama dengan T per N dan juga T sama dengan 1 per F. Ini kita bisa lihat apa-apa yang dimaksud dengan huruf-huruf ini, yaitu F sama dengan frekuensi atau Hz, itu ada N sama dengan jumlah getaran, ada T kecil yang melambangkan waktu S2, dan juga ada T yang melambangkan periode. Soalnya di sini adalah sebuah bandul digetarkan sehingga selama 2 menit menghasilkan 80 getaran. Tentukan periodenya. Diketahui T itu waktu, jadi T sama dengan 2 menit sama dengan 120 second atau detik, dan sini N itu jumlah getaran dihasilkan, yaitu 80 getaran, ya, N sama dengan 80 getaran. Dijawabnya menggunakan rumus T sama dengan T per N. Nah, rumusnya ada di sini tadi, itu rumus periode. Kita mengerjakan soal tentang periode. Nah, jadi T sama dengan 120 per 80. 120 dibagi 80 sama dengan 1/5 S. Jadi periode getaran tersebut adalah 1/1,5 second. Itu ada juga kedua, saya ingin membahas tentang gelombang. Yang dulu pertama itu gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada satu titik. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium antaranya. Gelombang ada banyak, yaitu ada 6. Yang pertama dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi, gelombang disebut medium dispersif. Nah, yang kedua ada pemandu gelombang. Jika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium merambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Sudut yang dibentuk gelombang datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya. Sesuai dengan hukum pemantulan, sudut datang dijelaskan sebagai sudut yang dibuat oleh gelombang datang terhadap garis tegak lurus permukaan pantul. Sementara itu, sudut pantul adalah sudut yang dibentuk gelombang yang telah dipantulkan. Hukum pemantulan gelombang. Yang ketiga ada pembiasan gelombang. Gelombang yang melewati dua medium yang berbeda. Sebagian akan dipantulkan sementara bagian lainnya akan diteruskan ke pembelokan berkas. Gelombang yang diteruskan dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Salah satu contohnya adalah ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Air dan pensil tersebut terlihat seakan-akan patah, kan? Nah, untuk yang keempat itu interferensi gelombang. Nah, interferensi atau
Gabungan gelombang terjadi ketika dua gelombang koheren bertemu. Interferensi gelombang dapat dilihat dari air di permukaan. Ketika terdapat dua sumber gelombang di permukaan air, muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi. Ini ada polarisasi gelombang. Polarisasi merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Polarisasi gelombang terdiri dari polarisasi vertikal dan horizontal. Polarisasi vertikal dapat kita lihat dengan menggerakkan tali dari atas ke bawah. Sementara itu polarisasi horizontal dengan menggerakkan tali ke kanan dan ke kiri. Nah, yang terakhir dari sifat-sifat gelombang ini ada efek Doppler. Jika suatu sumber gelombang dan penerimanya bergerak relatif satu sama lain, frekuensi yang dideteksi penerima tidak sama dengan frekuensi sumber. Jika keduanya bergerak saling mendekati, frekuensi yang terdiri akan lebih besar daripada frekuensi sumbernya. Peristiwa ini disebut dengan efek Doppler. Jenis-jenis gelombang juga ada juga jenis-jenis gelombang. Itu ada yang berdasarkan getaran. Itu gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah hambatnya. Nah, yang kedua ada gelombang transversal, ada gelombang yang getarnya tegak lurus terhadap arah hambatnya. Ada juga yang berdasarkan dari amplitudenya. Gelombang berjalan dengan gelombang yang memiliki amplitudo tetap di setiap titik yang dilalui gelombang. Juga gelombang diam atau berdiri adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Ada juga yang berdasarkan dari zat perantara. Nah, pertama ada gelombang mekanik, adalah gelombang yang merupakan medium dalam perawatannya. Ada juga yang kedua, gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tanpa memerlukan medium dalam peralatannya. Nah, ini dia rumus gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda X. V sama dengan cepat lambat gelombang n per second per 2, dan juga lambda sama dengan panjang gelombang T besar sama dengan periode S, dan F sama dengan frekuensi per Hz. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat. Terdapat gelombang yang berambat selama 20 detik. Sepanjang waktu disebut muncul suatu gelombang dalam puncak sebanyak 2M. Berapa rambat gelombang tersebut diketahui T-nya, atau kita sebut waktunya itu 10 detik. Ya. Dan V-nya itu salah tadi. Ini soalnya. Ini periode, jadi terdapat gelombang yang merambat selama 20 detik. Sepanjang waktu tersebut muncul 100 gelombang dengan jarak antara kedua puncak sebanyak 2M. Berapa rambat gelombangnya? Diketahui T, itu kan periodenya berarti 20 detik, ini 12. Dan N yang berarti tadi yang dari atas, yaitu gelombangnya. Ini kita bisa lihat dari ini, N. Jumlah getaran, yaitu tadi jumlah getarannya sama dengan 100. Ini gelombangnya, jumlah gelombang getarannya ya, dan juga dalam banyak kitanya V, tapi V itu cepat lambat gelombangnya, jadi lambat gelombangnya dijawablah F sama dengan NT. F sama dijawab jadi F sama dengan 100, ini N per 20 sama dengan 5 Hz. V sama dengan lambda kali F. V sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 meter per second. Maka cepat lambat gelombang tersebut adalah 10 meter per second. Oke, yang terakhir yang kita bahas itu adalah bumi.
Pengertiannya itu adalah bunyi atau suara adalah getaran yang merambat di di udara, maaf. Semua yang menghasilkan getaran pasti mengeluarkan bunyi. Ini juga mempunyai syarat, yakni sumber bunyi, medium penghantar, dan pendengar. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, ini tidak akan uh, ada yang namanya itu frekuensi bunyi. Frekuensinya itu ada 3 gelombang bunyi. Yang pertama itu gelombang bunyi infrasonik. Gelombang bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz atau Hertz. Bunyi ini dapat didengar oleh beberapa hewan seperti lumba-lumba, gajah, anjing, laba-laba, dan jangkrik. Dan nomor 2 ini gelombang bunyi audiosonik. Gelombang audiosonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz bunyi. Inilah yang dapat didengar oleh manusia saat orang lain berbicara, bernyanyi, atau suara hewan besar. Yang terakhir adalah gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Teman-teman, selain itu, gelombang bunyi ultrasonik juga digunakan dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosa janin dalam kandungan. Nah, rumus bunyi itu V sama dengan ST, V sama dengan kecepatan M, S sama dengan jarak meter, T sama dengan waktu sekunnya ya. Nah, kita ke contoh soal. Yes. Contoh soalnya, sebuah kapal mengukur kedalaman laut menggunakan perangkat suara. Jika bunyi ditambahkan ke dasar laut, bunyi pantul diterima setelah 10 detik. Tentukan kedalaman laut tersebut jika cepat rambut bunyi 1.600 meter per second. Pembahasannya. Ini pembahasannya diketahui T sama dengan 10 second, 10 second atau 10 detik. P-nya itu kecepatannya kita juga sudah 1.600 meter per second. Ditanya itu S, jaraknya. Kita jawab S sama dengan CT, jadi S sama dengan 1.600 kali 10. 1.600 kali 10 sama dengan 16.000 dong. 16.000 dibagi 2 sama dengan 800 meter. Jadi S-nya kita dapat 8.000 meter. S-nya kita dapat 8.000 meter. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa, pasti ada kesalahannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.